Hai, ketemu lagi nih di channel Merisa Silowi. Thank you so much buat kalian yang selalu setia di channel ini. Aduh, pokoknya aku pada kalian deh ya. Makasih banyak ya. Oke, untuk video kali ini gak ada review atau pamer-pamer, ya konfirmasi gitulah, menyangkut ada sih beberapa pertanyaan, juga beberapa komentar yang menurut aku kayak sedikit bikin gak nyaman. Video kali ini aku mau langsung ya menjelaskan. Jadi ada beberapa teman yang memberikan komentar menyangkut konten bisnis aku, yang katanya tuh, kok kakak kalau bikin video terkesan kayak rahasia gitu, khususnya untuk video konten bisnis ya. Ada juga yang kasih komentar kalau videonya itu kayak cuman buat pamer-pamer doang ya. Kalian bisa baca lah, ada di kolom komentar di video, kalau nggak salah sih bongkar bal gitu. Beberapa teman dari YouTube yang langsung DM ke Instagram aku, jadi tuh yang banyak yang bertanya gitu, gudangnya di mana, kakak ngambil barang di mana, terus banyak lah pokoknya menyangkut. Untuk ya, video kali ini izinkanlah aku untuk memberikan alasannya kenapa kok kayak waktu itu aku ajak kalian belanja ke Stoklot tapi nggak ngasih tahu gitu secara detail alamatnya di mana, terus nggak kasih tahu secara detail lah seperti itu. Mungkin itu yang kalian harapkan ya kan. Nah, kenapa kok kalau aku bikin video menyangkut konten bisnis aku gitu selalu kayak cuman review, selalu kok kayak cuman spill gitulah, atau memberikan informasi tentang pakaian sisa ekspor atau pakaian branded, pokoknya bla 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 seperti itu, tapi nggak pernah ada yang kayak ngasih tahu alamat seperti ya video-video konten orang lain ya kan. Kayaknya terlalu detail. I know apa yang kalian butuhkan di YouTube itu pasti membutuhkan informasi ya kan. Aku tahu, aku ngerti banget. Aku pun begitu, kalau buka YouTube pasti nyari sesuatu yang aku nggak tahu, yang aku butuh, pasti aku nyarinya di YouTube. Tapi gini loh, kalian harus ngerti ya, kalian itu harus paham dulu kontennya itu, yang memberikan konten itu ya, memberikan informasi itu, dia itu seller atau buyer, atau dia bisnis nggak sih, dia jualan barang yang dia promosin itu, atau yang dia spill atau dia review itu nggak sih. Kalian tuh harus paham. Emang kebanyakannya kalau orang tuh kayak review sesuatu tempat atau produk itu detail banget, sedetail-detailnya, sampai harga, sampai alamatnya. Aku tahu banget, ngerti ya, kalau kita ngasih informasi sedetail mungkin, itu kontennya bakal lebih rame banget, booming banget, orang tuh pasti suka banget dan berterima kasih banget karena dia bisa dapatkan informasi itu di video yang dia tonton ya. Oke, aku paham itu ya. Tapi kalian juga harus tahu kalau konten yang aku buat, khususnya konten bisnis pakaian branded yang aku buat di channel aku ini, itu adalah promosiin bisnis yang aku jalanin ya kan, promosiin toko aku ya kan. Kalian harus bedain, yang membuat konten ini dia seller atau hanya sekedar beli barang tapi dia nggak jual ya kan. Beda dong kalau orang yang kayak dia cuman beli terus dia nge-spill, itu pasti detail banget deh. Tapi kalau orang yang emang dia penjual, seller, kayaknya nggak ada deh. Coba kalau ada, kalian kirim linknya, kirim ke DM ke Instagram aku mau nonton. Ada nggak sih kayak penjual gitu ya, terus dia konten juga, dia YouTuber juga, dia bikin konten yang ngasih tahu. Jadi gini guys, aku ngambil barang di sini, kalian bisa langsung aja datang dan belanja di sini, harganya sekian, murah banget loh, gini. Ada nggak sih? Kalau menurut aku sih, aku belum pernah ketemu sih ya kayak gitu. Sejauh ini nggak pernah ada. Karena emang aku juga memulai semuanya itu, mencari semuanya itu dari nol dengan sendirinya tanpa nanya-nanya orang, bermodalkan bertanya, "Kak, ngambil barang di mana?"
aku juga mau dong ikutan ambil di situ. Kayak aku nggak gitu deh. Aku bener-bener yang nyari-nyarinya sendiri, ya kan, membutuhkan walaupun harus mengeluarkan uang ya untuk aku tahu tempatnya yang kayak gitu. Sampai segitunya loh aku tuh dulu. Jadi tuh kayak nggak mungkin ya kan, ibaratnya ini rahasia perusahaan aku, masih ya aku harus buat di konten walaupun nanti bakal dapat uang juga dari YouTube. Tapi bisnis is bisnis sih, kalau menurut aku sih nggak mungkin lah. YouTube tetap optimis dengan YouTube aku, channel aku, tapi bukan berarti juga aku harus buka rahasia perusahaan. Kayaknya menurut aku nggak ada juga orang yang punya perusahaan terus dia bongkar belak-belakan gitu, ngasih tahu sedetail-detailnya tentang rahasia perusahaannya. Itu nggak mungkin banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah komen-komen dari kemarin, kok kayaknya tuh kayak video kok cuman pamer-pamer doang. Pamer apa sih? Kalau misalnya emang gue jualan terus gue nge-spill atau nge-review barang yang gue jual, itu pamer atau apa sih? Bisa bedain nggak? Ya kan? Namanya orang jualannya harus pamer dong. Masa nggak pamer? Kalau nggak pamer itu namanya selingkuhan. Kalau nggak pamer itu namanya selingkuhan. Kalau nggak pamer itu namanya selingkuhan. Iya nggak? So guys, bukan berarti aku itu pelit informasi atau apa, tapi please lah, kalian menghargai usaha orang, ya kan? Kalau menurut aku sih nggak sopan sih, kayak cuma nanya-nanya gitu. Lagian juga harus bisa bedain dong, kalau orang yang buat video secara detail, aku rasa dia bukan penjual, dia hanya beli barang dan dia fokusnya hanya untuk konten YouTube-nya. So, dia bakal sedetail mungkin semuanya dikasih tahu di konten YouTube dia itu. Biar apa? Biar penontonnya suka, biar gue ngerti semuanya. Tapi lain hal juga harus memikirkan rahasia perusahaanku ini, karena memang ini bisnis yang aku jalanin. Aku tuh jualan loh, nggak cuman nge-YouTube. Aku punya toko, aku punya bisnis. So, kalian nggak usah berharap berlebihan gitu. Aku bakalan ngasih tahu yang sampai detail mungkin tuh, itu nggak mungkin ya, karena menurut aku itu terlalu privacy banget, terlalu rahasia ya. Itu nggak mungkin. Mau berapapun kalian bayar, mau terserah. Kalau kata orang sih, ya udahlah, rezeki udah ada yang ngatur ya kan. Ngasih tahu, ntar juga kalau udah rezeki juga nggak kemana-mana. Iya, emang rezeki udah ada yang ngatur. Ya terserah lu, ntar lu bakal tahu dari mana lu mau jualan, bakal jadi kompetitor aku. It's okay. Tapi bukan berarti keluar dari mulut aku ngasih tahu, lu mau jualan yang sama nggak? Nih, gue kasih tahu alamatnya di sini, bla 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 bla. Udah sana jualan. Kayaknya terlalu bodoh sih kalau menurut aku, ya nggak sih? Terlalu bodoh. Jadi solusinya buat temen-temen yang bertanya, yang juga kepengen jualan, yaudah join with me, ya kan? Jadi reseller aku, gampang kan? Kalau kalian komen seperti itu, kayak seakan-akan tuh kayak berharap aku harus memberitahukan hal-hal yang terlalu privacy, tapi kalian gak menghargai usaha aku, ya kan? Mungkin kalian, atau mungkin yang komen itu nggak tahu kali ya kalau aku memang bener-bener jualan bisnis gitu. Mungkin nggak tahu atau nggak ngerti juga, tapi komentar seperti itu terlalu gimana ya? Udahlah, kalian berpikir aja sendiri. Kadang gini loh, kalau menurut kalian, alah itu aja nggak bisa dikasih tahu, alah itu aja. Sekarang gini loh, kalau kalian yang jualan, kalian mau nggak ditanyain orang gitu, kamu ambil barang di mana mbak? Aku juga mau dong jualan yang sama, tapi nggak ngambil dari kamu, aku ngambil langsung dari tempat yang kamu ambil, mau nggak sih kayak gitu? Aku nanya, kamu mau nggak kayak gitu? Aku rasa nggak mungkin kan, nggak mau ngasih tahu, ya kan? Ya demikian juga aku. Jadi itu terlalu privacy banget lah untuk seorang yang berdagang, seorang bisnis. Itu nggak mungkin, ya kan? Kadang gini loh, aku pun kadang kalau ngelihat kayak orang jualan posting-posting atau ada yang live gitu, ada yang live terus jualan dia tuh kayak bagus-bagus banget menurut aku, kayak kok bajunya bagus-bagus ya
dalam hati. Tapi aku nggak mungkin gitu loh kayak memberanikan diri nanya, Mbak, kamu ambil di mana barangnya? Aku juga mau dong, barangnya kok bagus-bagus ya. Tertarik loh aku sama barang-barang kamu. Anterin apa? Aku belanja juga di tempat kamu. Itu kayaknya nggak mungkin. Sekalipun aku kayak suka banget sama barang-barang dia. Pernah loh, sering juga malah aku kayak nonton live orang gitu terus lihat barang-barang baju-baju dia tuh kayak bagus gitu. Tapi aku berusaha untuk ya udah, aku harus berusaha sendiri untuk cari tahu barang-barang seperti itu dapatnya dari mana. Itu aku ya, nggak modal cuman kayak inbox orang gitu ya kan, DM orang ya kan, komentar di video orang gitu, nanyain ngambil di mana, barang di mana ya kan, barangnya ngambil dari mana, terus alamatnya di mana. Coba deh kalian berpikir lebih rasional gitu. Kalau kalian jualan, kalian mau nggak ditanyain seperti itu? Mungkin kalian mikir, kalau emang nggak mau ngasih tahu, kenapa bikin konten yang harus ngajak ke stock lot gitu, kayak ke gudangnya langsung. Lah gini loh, dari video itu aja aku udah ngejelasin. Ini video buat yang selama ini bertanya-tanya aku ngambil barang di mana. Maksudnya yang dikirain mungkin kayak pakaian-pakaian yang aku jual itu kayak barang thrift, barang sisa import, atau mungkin pakaian-pakaian Tanah Abang. Makanya kenapa aku bikin video itu ya. Tapi tetap aku nggak bisa ngasih tahu secara detail nama gudangnya, alamatnya. Terserah kalau kalian nyari tahu sendiri terus ketemu ya nggak apa-apa, terserah. Tapi please, aku nggak bisa banget lah harus kasih tahu secara detail. Terserah kalian nggak suka dengan konten bisnis aku karena hanya review, hanya spill, hanya ya seputar barang yang aku jual, nggak apa-apa. Namanya juga channel YouTube aku pakai untuk up bisnis aku. Jadi apa yang salah dong? Kalau aku nggak bisa ngasih tahu secara detail, ya udah, kalian nggak suka nggak usah nonton konten bisnis aku. Kalian nggak subscribe ya nggak apa-apa, itu hak kalian ya guys. Pokoknya alasannya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kalian lebih bisa mengerti ya kan. Kalau memang tertarik, silahkan DM aku, WA aku untuk join reseller atau apapun bisnis bersama aku, silakan ya. Tapi kalau nanya alamat di mana, ngambil barang kemana, gudangnya di mana, please deh ya, lebih menghargailah usaha orang lain. Kalau kamu mau nyari tahu sendiri, terus kamu mau jualan yang sama, nggak apa-apa. Dari dulu aku tuh yang usaha nyari tahu juga, aku nggak nyari ke YouTube pun nggak ada loh yang gratis. Nyari kemana-mana tuh nggak ada yang gratis, nggak ada yang kayak langsung ngasih tahu secara detail tuh nggak ada. Khusus penjual ya, aku bilang yang menjual terus ngasih tahu gitu barang yang dia ambil, yang belanja kemana, itu nggak ada. Tapi kalau dia nggak penjual ya, dia bukan penjual, dia nggak bisnis, terus dia bikin konten, ibaratnya dia hanya YouTuber gitu, dia hanya konten kreator, terus dia fokus bikin video tentang belanja kemana gitu, barang-barang itu ambil kemana, itu banyak banget. Aku sering loh nonton ketemu yang kayak gitu. Tapi itu dia bukan seller ya kan, dia bukan penjual, jadi dia hanya fokus untuk konten YouTube-nya, so dia bisa menjelaskan secara rinci, secara detail ya, itu loh. Tapi kalau kayak penjual terus ceritakan semua sampai ke akar-akar bisnisnya, sampai ngasih tau, ya kayak nggak ada. Karena walaupun aku fokus ke YouTube pun, ya gimana dengan nasib bisnis aku? Makin banyak dong kompetitornya, Bo. Oh my god! Menurut aku kan nggak semua orang itu kepengen jualan, iya kan? Banyak banget juga yang hanya mencari informasi di YouTube ini, ada nggak sih yang jualan ini, ada nggak sih jualan ini, untuk dia beli, untuk pakai, bukan untuk jual. Jadi ya sebenarnya sih konten bisnis aku ini lebih bertujuannya untuk mereka yang hanya cari dan beli untuk pakai, atau yang memang untuk
join reseller. Artinya dia mau jualan tapi dia join sama aku. Bukan yang sekedar nanya toko di alamat di mana, gudang di mana, ngambil barang kemana. No ya. Oke, jadi kalian udah tahu alasan kenapa kalau konten bisnis aku itu kayak nggak terlalu detail banget, apalagi kalau menyangkut gudang atau stock lot atau gudang pabrik atau apapun itu. Intinya sih aku meng-review produk-produk aku sendiri ya, produk-produk yang aku jual seperti itu. Oke, jadi semoga kalian bisa mengerti, bisa menerima. Jadi nggak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bikin aku tuh kok kayak gimana sih. Buat teman-teman yang sudah berkomentar di video-video YouTube aku, khususnya di konten bisnis pakaian branded, aku makasih ya. Mohon maaf banget kalau aku nggak bisa kasih info secara detail seperti yang kalian harapkan, karena buat aku terlalu privacy banget sayang, terlalu privacy ya. Gak apa-apa sih kalau emang menurut kalian ya konten bisnisnya berjualan lagi, ya emang seperti itu yang aku inginkan. Aku punya channel ya aku pakailah untuk berjualan, untuk up produk aku biar dunia juga tahu, bisa lihat langsung di YouTube ya kan. Jadi ya emang nggak kepengen yang sampai videonya tuh, kontennya tuh nggak yang bukan untuk memberikan informasi yang kayak orang gitu yang sampai detail banget belanja kemana. Enggak sih, aku ininya nggak sampai ke situ. Jadi bener-bener konten bisnis aku adalah mempromosikan produk-produk yang aku jual, barang-barang yang ada di toko aku. Seperti itulah kurang lebihnya. Informasi yang bisa aku berikan ya adalah yang seputar pakaian sisa ekspor ya, seputar pakaian branded, seperti itu aja. Tapi untuk yang detail seperti kalian harapkan, kalian bisa nyari di video atau konten orang ya. Oke, seperti itu aja guys, konfirmasi dari aku. Semoga kalian bisa menerima, bisa mengerti ya. Karena aku nggak cuman sekedar bikin video, nggak cuman ngonten, tapi ya aku juga berjualan, punya usaha ini. Jadi emang channel ini ya bener-bener aku pakai untuk meng-up bisnis aku aja. Oke ya guys, thank you so much buat waktu kalian yang udah nonton. Pokoknya please tetap support channel Merisa Siloy ini dengan cara subscribe, kasih like, komen ya. Komennya kok bisa sih yang bikin semangat aja dong, biar aku makin semangat bikin video-video yang lebih wow. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, salam sehat selalu ya.